Oke, selamat malam bagi kakak-kakak sekalian. Jadi sebelum kita memulai Zoom meeting kita kali ini, ada baiknya kita berdoa. Yang minta tolong untuk Kak Riwandi, tolong Kak bawa doa Kak. Open mic ya Kak. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan ajaran kepercayaan kita masing-masing. Di sini kami bawakan dengan agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, atas berkat kasih dan karunia-Mu sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami pada hari ini. Bapa kami yang di surga, begitu juga sudah sampai saatnya kami Zoom meeting untuk kegiatan PKG kami. Kiranya apapun yang kami dengar dari fasilitator dan rekan-rekan PJOK semuanya boleh menambah wawasan, boleh menambah ide kreativitas untuk kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih di dalam pendidikan khususnya. Terima kasih Tuhan, kegiatan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Riwandi. Jadi selamat malam bagi kita semua kakak-kakak. Di sini kita belajarnya santai aja Kak. Cuman sebelum kita masuk ke materi, saya mengingatkan tolong video pembelajarannya yang saya bilang kemarin yang dibuat Kak untuk 2.1 yang selama 30 menit dan RPP-nya itu dicicil ya Kak. Soalnya di situ nanti sangat penting Kak. Jadi pada malam hari ini satu lagi Kak, yang LMS-nya itu Kak, itu bisa semua dibuka aja Kak, yang tidak terkunci bisa dibuka-buka, dipelajari-pelajari. Kata kuncinya Kak, itu semua karena tahap 1 sudah berlalu, itu ada jawabannya semua di Google Kak. Cuman tinggal Kakak bagaimana mengubahnya sedikit atau mengedit agar tidak sama, karena soalnya kan kalau sama itu nanti terbaca juga sebagian. Jadi pandai-pandai kita mengeditnya Kak. Oke, langsung kita masuk ke materinya ya Kak. Oke Kak. Di sini modul kita Kak, yang pertama dulu Kak, kesepakatan bersama. Jadi yang pertama itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kalau ada kegiatan kita memang tidak bisa kita pungkiri seperti Kak apa tadi? Kak Jessie, dia lagi jemput istri ke Aceh, itu pun masih disempatkannya ikut open kamera. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Di sini kita sama-sama belajar Kak. Terkhusus izin untuk Kak Senior, Kak Sahaddani, Kak Marsenta, semuanya izin karena sini kita sama-sama belajar seperti sebelumnya Kak. Jadi materi kita hari ini yaitu pertama Kak tujuannya. Tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Jadi sebelum kita ini tujuannya memang seperti yang saya sudah bilang kemarin Kak, sekarang kita dituntut untuk pembelajaran PJOK itu berpusat kepada peserta didik Kak. Jadi tidak suka-suka kita lagi, ya. Jadi kita harus memantau minat bakatnya dan berpusat kepada peserta didik. Terkadang kita kan di sekolah seperti saya bilang kemarin tidak seperti apa yang pengen kita bawakan pelajarannya kita bawa gitu. Ini sekarang sudah ada tujuan dan alurnya Kak. Jadi harus kita ikuti seperti itu. Dan capaiannya Kak, capaian akhir pelatihannya
guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kita lanjut ya, Kak. Oke. Tujuan pencapaian pembelajaran khusus modul ini, ya, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan yang pertama, Kak, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid, atau mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Ya, di sini yang tujuan dari sesi kita kali ini, Kak, yang pertama peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, dan juga peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi sebelum itu kan, Kak, tadi pada sore hari, Kak, saya sudah menyuruh Kakak untuk membaca framework Gibbs dan Morton, Kak. Apakah tadi Kakak sudah ada yang membaca sekilas gitu di modul yang di LMS, Kak? Kak Preti tadi udah ada baca, Kak? Tolong open mic, Kak. Oke. Sudah. Oke. Kak Riwandi sudah ada dibuka tadi, Kak? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Oke. Jadi Yang 1D tidak. ya, 11D, ya betul, Kak. Nanti disitulah tugas kita ada, Kak. Jadi besok dari tugas kita itu besok kita ada 1 JP tentang refleksi tentang framework ini, Kak. Jadi ini adalah tugas kita pada hari ini. Sekali ini bisa saya jelaskan, makanya tadi saya tanya apakah Kakak sudah ada membaca sedikit modul. Oke, Kak. Jadi yang pertama peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan, ya. Sebelum itu review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulis refleksi 3 babak katanya. Nanti ada tugas kita, Kak. Jadi agenda kita pada hari ini yaitu 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama tadi sudah kita lakukan, Kak, dan review framework dan tulisan framework Morton serta framework Gibbs. Yang 20 menit nanti kita tulisan terkait. Jadi Kakak bisa lihat itu. Kita lanjut aja, Kak. Review framework dan model tulisan refleksi. Ya. Ini ada framework Morton, Kak. Jadi ada what, so what, know what. Itu ada 3, ya. Ada what, so what, know what. Itulah framework dari Morton, Kak. Ya, ini tadi, Kak. Apa, terus apa, sekarang apa. Ya. Jadi itu adalah framework Morton. Apa, terus apa, sekarang apa. Selanjutnya, Kak, ada framework Gibbs, ya. Framework Gibbs ini ada lingkaran dia, Kak. Yang pertama itu deskripsi, ya. Deskripsi itu dikosongkannya, ya. Dikosongkannya itu di bawahnya itu, Kak. Itu karena kosong, itu jawabannya adalah karena Kakak tadi ada yang mudah buka modul dan belum, itu jawabannya adalah perasaan. Setelah deskripsi itu perasaan, ya. Setelah perasaan dia masuk ke evaluasi, ya. Setelah evaluasi itu ada analisis, ya, analisis. Setelah analisis itu ada konklusi, ya. Baru yang terakhir itu rencana tindak lanjut. Jadi tolong ini dicatat ya, Kak. Ini penting nanti karena ini nanti di pertanyaan dan di tugas-tugas juga ada pertanyaan ini. Jadi yang pertama tadi saya ulangi itu ada deskripsi, ya. Deskripsi. Setelah itu dia masuk ke perasaan, Kak. Baru evaluasi, ya. Setelah evaluasi kita masuk analisis, ya. Setelah analisis kita masuk dengan konklusi. Setelah konklusi kita masuk RTL, rencana tindak lanjut. Ya. Kita lanjut ya, Kak.
tulisan refleksi. Oke, di sini sekali ini kita diminta tulisan refleksi 3 babak. Ya, yang pertama, mari kita baca kembali tulisan ibu dan bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi ibu bapak guru yang di sekolah. Ya, yang di sekolah. Contohnya, tadi kan ada Borton Kak, apa? Terus apa, sekarang apa? Ya, yang ada di atas tadi Kak. Ini Borton tadi Kak, ya. Apa, terus apa, sekarang apa. Jadi di pertanyaan nanti, apa yang kakak lakukan di pelajaran PJOK di sekolah? Ya. Terus apa yang Anda lakukan setelah itu? Sekarang apa yang setelah Anda mengetahui materi dari framework Borton dan Gibbs ini, Kak, apa yang kakak lakukan? Seperti itu, Kak. Jadi tulisannya ini di sini ada, mari kita baca kembali tulisan setelah itu. Ini ada linknya, Kak. Ya. Sekarang nanti Kakak, saya beri contoh nanti satu, Kak. Saya share. Jadi itulah sebagai perbandingan di Kakak. Nanti saya kirim linknya ke fitur chat, Kak. Sebentar ya, Kak. Itu tolong diklik, Kak, di fitur chatnya, Kak. Itu sudah saya buat. Makanya kalau bisa kita melakukannya dari laptop, Kak. Oke. Sudah kakak buka semua? Tolong open mic, Kak. Sudah. Sudah, Kak. Oke. Di situ nanti itu ada 15 Oke, sudah slide, Pak, Kak. sudah. Itu ada saya buat tadi nama-nama kakak. Itu ada 15. Nanti kakak-kakak lihat di mana di mana nama kakak. Setelah itu sudah saya kirim ke WA grup kita, contoh yang harus kakak lakukan supaya, karena memang tadi kakak bilang kakak belum sebagai bagian besar belum membaca modul-modulnya, Kak. Jadi yang mempunyai laptop, yang dari laptop ya bisa buka dari WA-nya, sudah saya kirim. Itu pertanyaannya, Kak. Yang ini tadi, Kak. Sebentar ya, Kak.
Maaf ya kakak, saya dari HP karena laptopnya lagi rusak pula apa sih suaranya kak. Jadi yang soal pertamanya kak, itu apa kecenderungan nilai orientasi saya? Itu yang slide pertama kak. Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Yang ketiga, apa bukti strip pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Saya kasih waktunya selama 20 menit ya kakak-kakak untuk mengerjakannya kakak-kakak. Lihat di WA yang saya kirim kak, itulah contohnya kak. Izin Kak, untuk masuk pakai laptop yang di mana ya Kak ya? Yang di apa kak? Di 1.12 kak. Izin Kak, boleh ditampilin soalnya tadi nggak Kak, pertanyaannya? Bentar ya kak.
Oke. Saya izin keluar sebentar biar pakai laptop karena pakai HP nggak bisa juga nengok apanya. Dari HP nggak bisa, Bang. Ya makanya pakai laptop dulu, masuk ke laptop. Oke, nggak apa-apa, Bang. Itu, Kak. Izin Kak, belum bisa masuk lah Kak. Yang mana itu ya? Ini 12 Kak. C2, Kak. Di 1.1 C2, Kak. Izin tanya, Kak. Ini kan ada pertanyaan yang 3 itu. Apakah satu pertanyaan itu kita jawab di satu slide 1 gitu? Itu kan ada nama Kakak. Ya. Itu Kan ada 3 babak slide-nya. itu, Kak. Yang soal nomor 1 di kolom 1, soal nomor 2 di kolom 2, soal nomor 3 di kolom 3, Kak. Seperti contoh yang sudah saya kirim ke WA kita, Kak. Oh, ya, terima kasih. Iya, Kak, sama-sama, Kak. Kak, izin Kak. Bentar, Kak. Ay, may tulog ka rin. Bapak Iya, Kak. satu ay. Apa ini jam lagi na ini? Nah, ini bukan betul jam lagi. May baga na tersada sa. Ako tayo nagtitika jo. Apa ruan nila ang test sa Mas bulan sisit saja dan mas bulan. Tiro na niti san. oh yan lang kayo man. Ay, mo ko sa Bisa kita balik. Miskal ka. Sila buwir pwede. Kak Elsa, tolong matikan mic-nya, Kak. Oke. Mau izin kantor. Belum dapat juga masuk di laptop Kak. Coba keluar dulu dari LMS, Kak. Kak, yang Kakak buat 1.1 C2 udah Kakak masuk.
Yang 1.1 C2 2. ya, Kak? Iya, Kak. Nggak bisa masuk, Kak. Turunkan ke bawah, Kak. Masuk ruang virtual. Iya, betul, Kak. Ah, situs ini tidak dapat dijangkau. Jawabannya situs ini tidak dapat dijangkau. Bentar saya buka ya, Kak. Iya, Kak. Coba Kakak, kalau nggak bisa dari apa, Kak, eee, kirim aja jawabannya, Kak, ke fitur chat, Kak, nanti saya yang mintakan, Kak. Dari WA, dari HP, Kak. Dari HP pun nggak apa-apa, nanti saya yang mindahkan ke, LMS Kakak. Dari HP nggak nampak juga, Kak. Mana yang soalnya ya? Ya, biar soalnya Kakak foto, biar saya presentasikan lagi dulu ya, Kak, bentar ya. Ini, Kak, yang pertama itu, Kak. Terus untuk menjawabnya dari mana ya, Kak? Setelah Kakak tulis, nanti, soalnya kan, Kak, nanti, Kakak kirim WA pribadi aja ke saya, nanti saya yang masukkan ke LMS Kakak, Kak, kalau nggak bisa dari laptop, Kak. Oh, berarti di laptop ini ada kesalahan ya, Kak ya, makanya nggak bisa situsnya ini tidak Mungkin dapat dijangkau. mungkin tadi karena ya mungkin seperti itu, Kak, nanti saya tanyakan BPGP, Kak, kenapa seperti itu, Kak. Siap, Kak. Soalnya saya juga terlempar tadi masih bisa juga masuk, Kak, makanya juga saya bingung. Iya.
Kakak-kakak yang sudah siap bisa resign angkat tangan ya Kak. Itu ada gambar tangan supaya kita tahu bisa lanjut Kak. Tapi kalau belum pelan-pelan aja Kak, nggak apa-apa Kak. Kak, tolong dikirim lagi apanya, karena saya kan baru masuk pakai laptop, jadi nggak nampak di sini. Masih. Oke, siap Kak. Nah, ya, makasih. Nih Kak. Nggak apa-apa. Oke, Kak Elsa udah siap itu. Oke, terima kasih Kak Elsa. Kita tunggu kawan-kawan kita ya Kak. Kak Preti juga sudah siap. Ya, Kak Bremna pun juga sudah siap ya kawan-kawan. Nggak apa-apa Kak, pelan-pelan aja. Kak Marsina langsung aja nanti kirim ke WA chat sama saya Kak. Kalau udah siap Kak. Siap, Kak. Jadi sedikit tadi ada waktu Zoom tadi yang sore hari Kak sama BBGB, ada tadi pertanyaan dari kawan-kawan kita bahwa
kegiatan ini berkelanjutan untuk apa ke depannya katanya. Jadi Bapak PPGP Sumatera Utara sudah menjawab, katanya setelah lulus ini kakak-kakak nanti yang ikut diseminasi bisa menjadi fasilitator nasional ya. Jadi bisa jadi cara-cara ini nanti kakak lakukan lagi kepada peserta yang lain. Jadi karena kami tahap pertama, siapa yang ikut semua mendiseminasikan Kak. Tapi kalau kakak nanti yang aktif. Jadi semua tadi sudah dibilang dari rekamannya yang aktif bisa ikut menjadi pasil nasional, Kak. Jadi sama-sama belajar kita di sini supaya kedepannya pun Kakak bisa menjadi pasil nasional, Kak, karena sangat bermanfaat, Kak. Seperti kawan-kawan kita daerah lain masih banyak yang belum ada pasilnya, Kak. Langkat, Papak Barat. Cakep itu Kak. Udah pasti mau ini semuanya. Ya, kalau bisa semuanya kita, Kak, karena memang untuk Sumatera Utara masih banyak kekurangan, Kak. Cuman Samosir aja cuman 2 pasilnya, Kak. Yang banyak itu daerah Dili Serdang, ya Dili Serdang sama Kota Medan, Kak. Yang kemarin sebelum kami, pasil kita yang dari Tanah Karo, pasil nasionalnya cuman hanya Kak Kiki, yang di guru SD dahulu, Kak. Kak, dijadikan PowerPoint ini. Nggak usah, Kak, di situ aja, Kak, di slide yang Incol saya kirim, Kak. Di situ aja, itu udah ada nama Kakak, Kak. di slide yang Yang di fitur chat, Kak, kan ada fitur chat, Kak. IN call messenger ini, bahasa Inggris. Iya, Kak, itu kan ada saya kirim itu, Kak. Atau Kakak baru masuk ya, biar saya kirim balik aja, Iya, Kak? kirim lagi. Oke, Kak. Situ lihat nama Kakak, Kak. Nanti jawaban Kakak tadi letakkan aja di kolom yang itu tadi, Kak, yang babak 1, babak 2, babak 3. Saya rasa yang dari semalam sampai sekarang tidak ikut Zoom itu
kakak kita Irwan ya, Kak? Ya, Kak Yoni Christian Sembiring sudah siap ya, Kak? Jadi kakak nanti setelah pembelajaran ini kita ada tugas di 1311.D, Kak. Ya. Jadi nanti kita ada tugas di 1.1D2 ya. 1.1D2 itu nanti harus kalian ada deadline waktunya, itu harus kalian kerjakan di LMS. Sekali ini saya kirim ke WA contoh punya saya sehingga bisa menjadi referensi kalian ke depannya, dan bisa diubah-ubah sebagian, Kak. Sebentar saya kirim ya, Kak. Ya, Kak Zulmanto Sembiring pun sudah siap ya, kawan-kawan. Itu sudah saya kirim, Kak. Oke, Kak Dason tadi kan sudah siap. Ya, terima kasih Pak. Maklum udah tua jadi payah metiknya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Kalau ada niat aja Kakak ikut seperti ini pun udah luar biasa itu, Kak. Terima kasih banyak buat kita semua. Tadi BPKP kan yang memanggil nama Kakak juga kan tadi yang Zoom tadi, Kak, kan kawan Kakak juga itu tadi yang memanggil nama Kakak. Benar-benar Pak, itu kakak dari apa itu dari Tanjung Balai, Kak Sarwal, sama kemarin kami ngambil S2 di UNJ. Iya Pak, luar biasa Ya, Pak. ya. Terus Terima kasih. petangki kita kayak mana Pak? Ya, latihan tipis-tipis lah. Ya, oke. Nggak ada perwakilan kita dari Tanah untuk ke PON Sumut ini, Pak? Inilah sangat disayangkan Pak, sangat disayangkan sekali. Kemarin ada atlet kita sebenarnya bisa dipersiapkan, cuman pas waktu Porprov ya dia kemalangan orang tuanya, jadi latihannya pun mandek-mandek hingga dia cuma dapat juara 3, nggak bisa lah ke Acehnya. Iya Pak. Ya, Sayang sekali cuman ya, Pak. iya izin Pak melalui Zoom ini, mohon maaf ya. Kita bantu juga anak kita dalam doa nanti, anak kita yang nomor 2, anak kandung masuk di PON nanti di Langkat. Apa Pak? Cabur bela diri Pak? sambo Pak.
Oh, Willy Sambo, ya ya Pak, dilangkat ya Iya, Pak. langkat iya Pak. Kita doakan Iya, biar saya doakan saja, tercapai Pak, yang Pak. diinginkan. Biar Iya. bisa mengharumkan nama Tahanan Karo terkhususnya Pak. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak. Ya. Selagi menunggu atlet renang kita kan Pak. Iya. Iya Ini Pak. atlet renang kita ini ada satu ini yang samping saya nih, yang bantu ngetik ini. Iya ya Pak, luar biasa itu Pak. Ada murid Iya. saya juga, ada anak didik Bapak Pak, murid saya si Stewart Pak. Oh, begitu. Oh, iya, 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 benar, Iya benar, Pak. benar, benar. Iya, Itu iya, anak murid saya, dia masih kelas 2. Memang kemarin katanya latihannya bolong-bolong, tapi iya, bakatnya ada kok katanya Pak. Saya lihat bakatnya ada, cuman latihannya itu yang agak bolong-bolong. iya, iya, iya. Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan bisa kita arahkan. Ini mohon maaf Pak, lagi saya pun Zoom, Ibu pun Zoom di sana itu. Jadi gitulah Pak. Iya iya Pak, nggak apa-apa Pak. Iya, satu rumah dua Zoom ini ya. Oke Pak. Iya. Memang kondisinya sekarang seperti itu Pak. Iya, Ibu sambil ngajar pula itu, ngajar apa mahasiswa. Iya Pak. Iya Pak, ya Pak. Kak Yoni ngajar di mana Kak Yoni? SMA Juar, Kak. Oh, jadi tinggalnya di Johor Kak? Iya. Jadi kalau luring kita nanti yang selama seminggu kayak mana itu Kak? Bolak-balik? Seperti apa rupanya yang sudah kita bahas. Gini dia Kak, kemarin ada arahan Pak laksanakan Pak. Memang luring kita ini ulang hari Pak. Jadi kegiatannya mulai jam 8, pulangnya jam 5 atau jam 6 sore Pak. Jadi kalau balik ke Johor tempatnya itu kan Pak? Sempat, Pak. Soalnya mobil langsung itu banyak. Oh iya iya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau abang kita Bremnariko sekolah di mana Bang? Izin menjawab Pak, Bapak itu dulu kan di SMA Prestagi, sekarang udah dapat P3K di SMA Berjahe Pak. Oh, SMA Berjahe yang kepalanya istri dari Pak Ismail Karo-Karo. Sangat benar sekali Pak, ya. Oh, iya. Oke Bang. Ibu itu kalau dalam hal kayak gini mendukung karena suaminya pun kan bidang kita juga, jadi sangat mendukung ibu itu. Iya, iya, benar Pak, benar. Oke kakak sekalian, apakah saya kasih waktu 10 menit lagi ya Kak, 5 ke 10 menit supaya bisa kita lanjut. Kalau sudah siap, itu dikirimnya ke mana itu? Udah bisa Nggak usah langsung kirim. gitu? Langsung otomatis langsung dia ya? masuk ke sini. Ya langsung otomatis, nggak usah disimpan Kak. Langsung masuk dia. Coba dicek. Coba dicek. Oke, siap.
Oh, ini saya lihat. Kak Darson sudah. Oke, Kak Yoni Christian sudah. Kak Sahlandani juga sudah. Kak Brem Nariko juga sudah. Yang nggak ada ini Kak Riki sama Kak Irwan. Ya, Kak Elsa Pina juga sudah. Kak Roy Calvin belum. Kak Jesse juga belum di sini. Iya, Kak Jesse tadi lagi jalan ya. Oke. Kak Onarika sudah. Kak Preti sudah. Sama Kak Zulmanto sudah. Oke. Kak Riwandi belum ya, Kak Riwandi. Oke, kakak-kakak semua. Kita tunggu 5 menit lagi ya, biar kita presentasikan apa yang sudah kita tulis, kakak-kakak. Untuk Kak Marisina, udah kakak kirim, Kak? Oh iya, oke. Kak Riwandi juga sudah ya, dikirim ke fitur chat ke WA saya karena HP-nya lagi rusak. Berarti kita lanjut aja ya, kawan-kawan. Oke. Yang pertama, saya mau izin Kak Senior, Kak Selendani, tolong dibacakan. Babak 1, 2, dan 3-nya, Kak. Babak 1, saya sangat menghargai nilai kerjasama, baik dalam tim maupun individu dalam kegiatan olahraga.
Babak 2, lingkungan keluarga dan sekolah yang mendukung pengembangan disiplin dan kerjasama mendorong saya untuk mengadopsi nilai-nilai tersebut. Babak 3, saya aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga di sekolah, baik sebagai pemain maupun sebagai panitia yang menunjukkan nilai kerjasama dan kedisiplinan. Ya, terima kasih Kak. Saya sangat tertarik kan Kak dari jawaban yang babak ketiga Kak. Ya, terkadang sekolah-sekolah kita, terkhusus sekolah negeri, ya, untuk mendukung minat bakat siswa dalam suatu event atau kegiatan, seringkali kepala sekolah tidak memberikan izin, ya. Seringkali sekolah tidak memberikan izin sehingga kita pun guru PJOK pasti akan kecewa, terlebih anak-anak kita kecewa karena dia sudah mempersiapkan diri. Contohnya sering terjadi di turnamen futsal. Kalau saya sendiri di SD itu anak-anak sudah semangat sekali, ya. Sudah semangat sekali pada dalam satu sisi dia mau membeli baju baru untuk kegiatan itu, tetapi kepala sekolah terkadang tidak memberikan izin. Ya, kenapa mereka tidak memberikan izin? Kepala sekolah rata-rata tidak mau mengambil konsekuensi, sehingga minat bakat murid itu pun terkendala. Jadi oleh karena itu ke depannya kita sebagai guru PJOK pandai-pandai kita dalam mengatur atau supaya minat bakat murid kita itu bisa terpenuhi. Oke, terima kasih untuk Kak Senior Sehlandani. Sekarang saya mohon untuk Kak Yoni Christian Sembiring, tolong Kak. Baik, terima kasih untuk babak pertama. Selalu menjadi peran pendukung untuk siswa dan memberikan kenyamanan menyenangkan supaya siswa berminat. Babak kedua, dengan menjadi peran pendukung dan siswa merasa nyaman, siswa dapat bersemangat dan dapat memahami apa yang kita sampaikan. Babak ketiga, siswa merasa nyaman untuk menyampaikan pendapatnya dan saya dapat mudah memahami keinginan peserta didik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yoni. Jawaban yang Kak ketiga tadi sangat itulah tujuan dari pembelajaran kita Kak. Ya, tujuan dari perubahan paradigma PJOK di sekolah itu bagaimana kita bisa mengajar itu tidak harus berpusat kepada murid Kak, ya. Seperti Kakak bilang, jangan keinginan kita apakan, kita buat, tapi kita pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpusat kepada murid Kakak sekalian. Jadi terima kasih untuk Kak Yoni. Sekarang saya mau Kak Elsa, tolong Kak Elsa. Kak Elsa. Oke, Kak Elsa mungkin lagi ada kerjaan. Kita lanjut sama oke. Kak Darson. Bacakan aja Kak. Tolong Kak. Open mic Kak. Cacing pada sayuran segar adalah Masakannya mana masakannya ini? yang ini. Belum bisa belum terbaca. Yang digunakan adalah Yang dari atas mulai. Membesarkannya. Terbaca. Maaf Pak, ini kecil kali nggak bisa baca jadinya ini. Oke, nggak apa-apa Kak. Kalau Iya. gitu kita lanjutkan ke Iya. Kak Preti. Tolong Kak Preti. Aku bacakan nggak bisa. Nggak bisa. Oke, baik. Refleksinya yang babak pertama yaitu saya berusaha agar peserta didik mampu memahami materi yang saya ajarkan secara menyenangkan. Lalu babak yang kedua, dengan menuliskan orientasi tersebut, saya dapat membuat suasana belajar yang lebih menyenangkan dan peserta didik semangat dalam mengikuti pembelajaran. Babak ketiga, saya harus mampu mengenal bagaimana karakter setiap anak dan mengetahui kemampuannya agar saya dapat mengarahkan serta memfasilitasi sesuai dengan keinginannya dan menerapkannya di pembelajaran tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Preti. Jawaban luar biasa. Nampak kali masih muda energi ini, Bapak-bapak Ibu sekalian.
Ini calon-calon pasil juga ini. Terima kasih, Amin. Oke, kita lanjut. Kak Marisina udah ditulis tadi, Kak? Belum, Kak. Nanti Oke, nggak aku apa-apa, kirim Kak. ya, Kak. Oke, aman, Kak. Sekarang saya mau Kak Riwandi. Ya, tolong Kak dibacakan aja dari Kak. Izin Kak, kalau ada yang Iya, siap. kurang tolong dikoreksi ya Pak. Ya Kak ya. Iya, siap, Kak. Yang pertama menciptakan suasana belajar yang tersistematis serta mudah diingat agar siswa bersikap mandiri dan mudah memahami apa yang dipelajari. Yang kedua, dengan pembelajaran mandiri dan mudah diingat, dapat menciptakan suasana kelas yang percaya diri. Yang ketiga, ke depannya ya, saya harus lebih berinovasi untuk memberikan penjelasan terkait kemampuan peserta didik. Saya pikir itu Kak, terima kasih. Iya, terima kasih, Kak. Ini jawabannya pun sangat tepat ini. Karena kenapa? Saya rasa setiap pembelajaran kita sering melakukan refleksi apa yang dilakukan murid itu sehingga mereka mengetahui apa kekurangan dan kekurangannya dalam pembelajaran. Contohnya saya buat passing bola voli, ya. Passing bola voli, terkadang kuda-kuda mereka untuk melakukan passing itu pun salah. Jadi mereka hanya sesukanya, bagaimana mereka gembira mereka melakukan seperti itu. Namun jika kita lakukan refleksi pada akhir pembelajaran, ya, mereka tahu bahwa gerakan yang dilakukan itu kurang tepat, tetapi bukan salah, ya. Harus ditanamkan tidak ada yang salah, tetapi kurang tepat, sehingga kita guru PJOK harus mampu memberitahukan mana teknik dasar yang benar setelah mereka melakukannya. Jadi dari awal tadi pembelajaran itu berpusat pada peserta didik sehingga seperti pembelajaran sebelumnya ya, kita berikan aja mereka bola voli, mereka mengetahui apa yang dilakukan dengan bola voli itu. Terkhusus kalau mereka sudah SMP ataupun SMA ya, mereka kalau SD itu kelas tinggi, mereka udah tahu. Kalau bola kecil itu contoh bola kasti, mereka pasti bermain bola kasti. Kalau bola voli, mereka pasti bermain bola voli. Tanpa kita ajarkan teknik dasar seperti ini, mereka sudah tahu. Namun, benar salahnya kita harus merefleksikannya ke depannya. Jadi seperti itu. Saya harap ke depannya yang sudah melakukan refleksi pada akhir pembelajaran tetap dilakukan. Namun bagi kita yang belum melakukan refleksi, saya harap ke depannya selalu melakukan refleksi. Biar kita tahu bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu mereka rasa menyenangkan apa tidak. Terkadang refleksi itu tidak kita lakukan. Jadi setelah kita berikan bola, ya pemanasan mereka bermain bebas. Jadi bel berbunyi, mereka ganti baju langsung ke kelas. Selama itu sering terjadi. Saya pun seperti itu. Sebelum saya mengetahui pembelajaran ini, sebelum saya mempelajarinya, saya seperti itu. Saya berikan absensi dulu, ya pemanasan. Saya beri materi sedikit, sudah main bebas. Nanti 5 menit lagi kita bilang mau bel, saya bilang baris kembali. Jangan lupa ganti pakaian seperti itu aja. Namun salah, seharusnya kita melakukan refleksi. Ya, jadi saya harap Bapak dan Ibu tetap melakukan refleksi bagi yang sudah, bagi yang belum lakukanlah segera. Oke, terima kasih. Siapa lagi, Kak Julmanto? Kak Julmanto, tolong dibacakan Kak. Oke, Kak Julmanto pun lagi di luar. Oke, kita lanjut ke materinya Kak. Oke, kita lanjut.
Oke, ini adalah roda emosi di framework ya. Ini adalah bisa Kakak perhatikan ya. Ini ada rasa risau tapi ada rasa gemuruh, rasa ketakutan. Itu eh, eh, dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahap perasaan evaluasi, analisis dari framework Gibbs, gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Ya, pertanyaan pemantiknya, ya, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang baik. Jadi 5 orientasi itu ya, biar saya bacakan. Yang pertama, ya, 5 nilai orientasi yang pertama itu ada penugasan materi atau disiplin ilmu. Ya, itu tidak ada di slide ini Kakak-kakak. Ya. Oke, yang pertama itu ada penugasan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua, ada proses pembelajaran. Yang ketiga, ada aktualisasi diri. Yang keempat, ada ekologis. Ya, tolong dicatat ya Kakak. Ini tidak ada di slide yang saya tampilkan. Ya, yang kelima ada tanggung jawab atau social responsibility. Ya, yang pertama tadi ada disiplin ilmu. Itu yang pertama Kakak. Yang kedua, itu ada namanya proses pembelajaran. Ya. Yang ketiga, aktualitas diri. Dan yang keempat, integrasi ekologis. Serta yang kelima, ada tanggung jawab sosial atau social responsibility. Oke, setelah 5 orientasi nilai guru PJOK, kita lanjut ke 6 tahapan framework Gibbs. Ya, 6 tahapan framework Gibbs. Ini juga dicatat di slide tadi, tidak ada Kakak-kakak. 6 tahapan framework Gibbs. Yang pertama ada deskripsi, ya, deskripsi. Yang kedua ada perasaan, ya. Yang kedua ada perasaan. Yang ketiga ada evaluasi. Yang keempat ada analisis, ya. Yang kelima ada kesimpulan, ya. Dan yang terakhir rencana tindak lanjut, ya. Saya ulangi sekali lagi Kakak-kakak sekalian. 6 tahapan framework Gibbs. Yang pertama deskripsi, yang kedua perasaan, yang ketiga evaluasi, yang keempat analisis, yang 5 kesimpulan, dan yang keenam rencana tindak lanjut. Oke, kita lanjut. Izin Kak bertanya. Iya Kak, silahkan Kak. Yang 6 itu tadi sampai ke tindak lanjut itu apakah nanti semua kita lakukan Kak? Ya, ini nanti Kak, ya, 6 tahapan ini bisa kita lakukan di pembelajaran kita Kak. Di mana 6-nya ini ada kita lanjutkan, kita lakukan di pembelajaran kita, ya. Yang pertama tadi 6 tahapan framework Gibbs itu bisa kita buat deskripsi kita, ya. Yang pertama deskripsi kita, bagaimana kita mendeskripsikan pembelajaran kita yang di sekolah Kak. Yang kedua itu ada perasaan. Bagaimanakah perasaan murid pembelajaran yang kita lakukan itu Kak? Apakah mereka menyenangkan
terkadang terkhusus contoh saya buat Kak, terkadang pembelajaran bola kaki, ya, yang merasa senang itu hanyalah murid-murid laki-laki Kak, ya. Ya, terkhusus bagi kita guru SD, Kak. Jika kita membuat permainan sepak bola, ya, kebanyakan perempuan itu menyendiri ataupun meminggir, ya. Jadi mereka merumpi di sana, sedangkan anak laki-laki pun merasa terganggu jika anak perempuan itu ikut, Kak. Berarti pembelajaran yang kita lakukan belum menyenangkan bagi perempuan. Jadi bagaimana kita memodifikasi pembelajaran sepak bola itu sehingga murid laki-laki pun, murid perempuan pun ikut merasa gembira, seperti itu Kak. Dan yang ketiga, itu ada evaluasi. Setelah kita melakukan pembelajaran itu, evaluasinya apa? Bagaimana kita pantau, bagaimana perkembangan murid kita, ataupun bagaimana perasaannya tadi, bagaimana kita melihat dia bermain. Contoh kita peragakan tadi teknik dasar menendang dengan kaki bagian dalam, ya. Bagaimana di evaluasi, apakah yang dilakukannya itu sudah benar atau bermain bola saja seperti tendang sana gerasak gerusuk sehingga mereka tidak mengetahui teknik dasar permainan sepak bola, terkhususnya tadi bola kaki, tendangan kaki bagian dalam. Mereka belum mengetahui, cuman mereka bisa menendang, tapi mereka tidak mengetahui teknik dasarnya, seperti itu Kak. Dan yang keempat, analisis. Ya, kita sebagai guru PJOK mampu menganalisis pembelajaran yang kita lakukan, Kakak. Ya. Dan yang kelima, kesimpulan dari semuanya itu, apakah rencana tindak lanjut kita, Kak? Apakah kita terus lakukan pembelajaran yang tidak menyenangkan tadi, Kak? Nah, seharusnya kan kalau kita sudah mengetahui bahwa murid perempuan kurang menyenangkan rasanya dengan hanya permainan sepak bola dengan tendangan kaki bagian dalam, kita harus membuat itu dia namanya Kak, seperti kita guru-guru sudah pandai memodifikasi Kak. Ya, apakah dengan dilakukan dengan passing secara bergantian terlebih dahulu, ya. Selanjutnya kita buat game anak perempuan, anak-anak laki-laki nanti bergantian. Di sini nanti juga kita ada mempelajari modul tentang genre, ya, perbandingan murid perempuan dan laki-laki. Perbandingan antara murid yang gemuk dan kurus, yang tinggi dan pendek, dan suku. Di situ nanti kita pelajari. Terkadang kita sering membanding-bandingkan, ya, membanding-bandingkan murid laki-laki dan murid perempuan. Ya. Sedangkan contoh kita buat laki-laki berlari dengan perempuan, pasti perempuan selalu kalah. Jadi yang kita lihat itu teknik dasarnya, apakah gerakan yang sudah dilakukannya benar, walaupun dia tidak mencapai finish dengan kecepatan tertentu, tidak masalah Kak. Kita hanya melihat bagaimana dia melakukannya, sudah benar apa enggak, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut. Oke Kak, jadi di sini tadi setelah saya baca modulnya semua kan Kak. Jadi setelah kegiatan ini saya harap kakak-kakak mengerjakan modul yang 1.1D tadi Kak. Jadi tadi saya nilai tugas-tugas kakak. Kak Selandani tadi udah ada 4 tugas yang dikerjakannya. Jadi saya juga tadi, udah cepat masuk gitu. Saya pun merasa terkejut gitu. Jadi itu nggak apa-apa Kak. Walaupun belum kita pelajari, tetapi sudah bisa dibuka itu Kak. Ya, tidak terkunci. Bisa kakak pelajari ataupun kakak jawab. Ya, sudah saya bilang. Kalau tahap pertama kami kemarin itu tidak ada jawabannya di Google dan di mana-mana Kak. Ya, ini bisa kakak modifikasi ataupun kakak edit supaya pekerjaannya itu cepat selesai Kak. Jadi kakak pun selesai. Jadi sama-sama enak kita bahwa kita di sini sama-sama belajar Kak. Saya pun betul-betul masih sama-sama belajar kita. Jadi saya harap sekali ini tadi ada juga beberapa kawan kita yang belum
mengupload Pak Cainter kita memang sudah saya ingatkan, tidak masalah. Karena itu tidak ada deadline waktunya, tapi untuk tugas yang tadi, Kak, ya, minta tolong sekali saya, itu harus dikerjakan, Kak. Karena ada deadline waktunya. Kalau lewat dari waktunya itu LMS tahu. Dan yang kedua, Kak, Zoom-nya, ya, kalau memang tidak perlu kali, Kak, kita harus ikut Zoom, Kak, ya, Kak. Ya, harus ikut Zoom supaya tadi pun Kak Salandani tadi udah dengarkan dari LMS tadi dibilang hanya 2 kali jatahnya, Kak. Ya. Lebih baik kalau memang tidak ada acara, ya japri saya, Kak, beritahu biar saya pun bisa mengerti. Ya. Jadi di sini ada pertanyaan kakak-kakak sekalian? Ya, Kak Yoni, silakan, Kak. Ya, izin Kak, saya buka modulnya itu di Ya, Kak. 1.1b yang terbuka. Yang Sebentar ya, tidak Kak. terbuka 1.1b itu tidak terbuka. Sebentar ya, Kak, biar saya buka, Kak. Yang mana tadi, Kak? 1.1b 1.1b. itu belum, B2 belum terbuka. Masih di 1.1b model-model framework-nya, Kak? Kenapa, Kak? Oh, berarti sebentar ya, Kak. Biar saya buka di sini, Kak. Ya. Di sini sudah bisa, Kak. Nanti mungkin aplikasinya terganggu. Nanti Kakak keluar lagi. Iya, keluarkan, masuk lagi, dia bisa balik ke semula, Kak. Coba aja dulu, Kak. Oke, selanjutnya saya harap satu orang mau Kak Kak Preti lah, ya. Apa refleksi yang kita dapat pada kegiatan kita hari ini, Kak? Materi kita sampai sini aja, Kak. Cuman refleksi. Oke, baik, terima kasih. Sejauh ini materi yang kita dapat dari hasil kita Zoom ini yaitu mengenai refleksi, yang dimana kita ketahui bahwa refleksi itu sangat penting apabila kita terapkan di dalam pembelajaran PJOK khususnya, di mana dengan adanya refleksi kita dapat mengetahui sejauh manakah materi yang kita sampaikan kepada siswa atau siswi tersebut mereka mampu menerima apa yang kita ajarkan. Secara yang kita bilang tadi dengan cara yang menyenangkan dan bervariasi. Nah, selanjutnya refleksi itu bagi saya yaitu sangat penting kita lakukan agar kita juga tahu sejauh manakah kemampuan kita pada saat kita memberikan pelajaran kepada peserta didik kita. Apakah ada yang perlu diperbaiki ataukah ada yang perlu kita kembangkan lagi agar pembelajaran di kelas dapat dilakukan secara maksimal dan peserta didik juga mampu menerima apa yang kita ajarkan baik di dalam kelas maupun di lapangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Kak Preti. Oke, di sini memang sedikit ya kakak. Dulu ada waktu kami luring, dia satu pasil kami memberitahu bahwa suatu saat dia melakukan pembelajaran, dia menyuruh muridnya melakukan video pembelajaran yang dilakukan, sehingga dia mengetahui apa yang kekurangan dia dalam pembelajaran itu. Ya, terkadang kita tidak melakukan itu. Ya, jadi evaluasi dari video yang dilakukan itu dia mengetahui di mana kelemahan-kelemahannya sehingga di pertemuan ke depannya ya dia bisa merubah kelemahannya tersebut.
Oke, sekarang saya minta Kak Marisina Simanjuntak, tolong Kak refleksinya pada pertemuan kita hari ini Kak. Kurang jelas, kurang suaranya tadi, Kak. Oke, saya minta untuk Kak Marisina untuk merefleksikan apa kegiatan kita hari ini yang menurut Kakak mengenai pada diri Kakak. Gitu Kak. Siap, Kak. Dari yang pertama, yang saya dapatkan tadi yang 6 apa tadi, Kak? Apa namanya, Iya. Kak? 6 Sepertinya orientasi Kak. sintakma. Iya Iya, Kak. seperti tahapan-tahapan itu. Itu yang sangat mengena tadi, Kak. Sehingga saya jadi berpikir memang benar, terkadang kita guru olahraga untuk mengikuti tahapan-tahapan itu tadi jarang kita lakukan. Jadi sehingga dapat pengetahuan untuk kita lakukan selanjutnya di sekolah kita masing-masing, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Marisina Simanjuntak. Jadi memang dari kesimpulan sebelumnya semuanya kawan-kawan bahwa terkadang kita guru PJOK terkadang kita menganggap sepele apa namanya dengan refleksi kawan-kawan. Ya, kita menganggap itu hanya sebuah tulisan sehingga kita tidak melakukan, padahal itu sangat membantu kita dalam mengembangkan bakat atau karakter peserta didik kita. Jadi harapan saya ke depannya bahwa kita yang mengikuti PKG PJOK Desiminasi ini bahwa kita harus bisa melakukan refleksi pada pembelajaran PJOK. Ya. Jadi masih ada pertanyaan kawan-kawan? Kak Darson, izin senior Kak, ada pertanyaan Kak? Izin Pak, terima kasih. Saya tertarik tadi yang Bapak sampaikan bahwa waktu kakak mengikuti ini ada fasilitatornya menyuruh siswanya melakukan rekaman, kan begitu tadi? Iya ya Pak. Saya pernah juga melihat bahwa ada beberapa di antara kita ini guru melakukan refleksi, dia itu biasanya setiap akhir bulan dia meminta siswa memberikan tanggapan, contohnya seperti angket tertutup gitulah. Nah, jadi ya, betul, dia menyuruh siswa itu menulis sesuatu hal yang menurut siswa itu manakah kekurangan Bapak ini sewaktu dia mengajar. Jadi tapi dia tidak membuatkan datanya. Jadi yang paling menarik pernah saya lihat itu dibuatnya begitu. Bapak itu kalau menerangkan di kelas ya jangan maju mundur Pak. Jadi kami lehernya ini muter-muter jadi capek. Itu dia. Jadi nggak tahu siapa. Begitu juga di lapangan. Nah, mungkin ya yang ngajar di SD dengan kami di SMA ini beda. Nah, kadang-kadang kita guru olahraga ya namanya juga kita laki-laki. Kami kadang-kadang guru SMA ini Bapak itu kalau menyuruh siswa apalagi gurunya laki-laki, ya maunya jangan yang begini-begini Pak. Saya nggak menjelaskan, ngerti kita ya kan. Ya maunya sama semua. Gitu. Itu yang dibuatnya di tulisannya itu. Jadi mungkin ini untuk koreksi bagi kita semua ya, terkhusus bagi kami guru-guru SMA lah, mungkin ya SD pun gitu juga. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Memang pas yang Bapak bilang itu ya. Kita nanti ada kurikulum background design ya. Disitulah nanti angket itu Pak. Dia memang kalau nggak di biasanya itu kalau nggak di akhir bulan, di awal setelah pembelajaran pun dia bisa membagi angket ya. Dia bisa membuat pertanyaan. Kalau kami SD Pak ada angketnya, bagaimana perasaan anak-anak sekalian? Ada dibuatnya itu gambaran emot senang, sedih, cemberut. Jadi mereka memilih yang mana Pak? Jadi di situ kita mengetahui bahwa contoh misalnya kita bagikan angket 30, kalau memang murid ada 20 orang merasa cemberut Kak, berarti pembelajaran yang kita lakukan itu gagal. Begitu saya rasa Kak. Ya. Jadi memang seharusnya kita guru PJOK, saya sendiri Kak, ya jujur ya. Setahun sekali pun nggak saya buat angket itu. Nggak usah kita munafik di sini. Memang setahun sekali pun nggak. Karena apa? Kita lihat, kita memberikan bola, apalagi materi sepak bola, kita berikan bola itu pada laki yang mereka merasa senang, kita rasa pembelajaran kita selesai. Padahal itu semua salah. Dan kita terkadang guru olahraga ngejar target. Saya sendiri ngejar target.
Sebentar lagi ada pramuka. Bagaimana baris berbaris? 17, bagaimana ngejar target, ya. Padahal bisa aja kita buat pembelajaran PBB itu di awal pembelajaran dan di akhir bisa. Terkadang enggak, saya sendiri gitu. Ada surat dari arahan kan, misalnya pramuka tanggal sekian, disitulah dikebut semua. Sehingga apa? Tidak menghasilkan apa-apa kakak-kakak. Ya, untuk 17 gitu gerak jalan, ya terkhusus di kapan saya berstagi itu, kejar target semua. Sehingga apa? Murid itu tidak akan bisa jika dalam 3 hari kita bisa melakukan LKBB itu, nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi saya harap memang terkadang kita seperti contohnya ini adalah kegiatan O2SN, ya. Saya lihat beberapa hari lalu kami tadi jumpa juga sama kawan-kawan kita, Pak Asil ya, Bang Dion, Bang Marno semua gitu. Ada yang ribut. Kenapa ribut? Merasa ketidakpuasan dari peserta dari hasil yang didapatkannya. Ya. Seringkali terjadi itu. Pada beberapa tahun lalu di renang juga saya ikuti Pak Darson. Ribut karena usia aja pun ribut. Masalah kelas karena baru dulu juga saya berpikir, ya kenapa nggak bisa kelas 2, kelas 3 O2SN? Kemarin saya berpikir seperti itu. Ya, orang dia mampu gitu. Ternyata ada peraturannya, ya. Setelah kami panitia dari Kecamatan Kabanjai kemarin, ya tingkat kecamatan, ternyata memang ada peraturannya bahwa hanya kelas 4-5. Di situ kadang kita guru-guru ini tidak memperhatikan itu. Ya. Jadi saya harap ke depannya bahwa kita guru-guru PJOK jangan ngejar target, ya. Sehingga apa? Ya, hasilnya 0, ya. Saya sering kali seperti itu, apalagi di dalam pramuka di ini senior Kak Marsina sama Kak Saldan. Itu aku angkat tangan orang ini 2, Kak. Ya, kakak-kakak kita semua, aku angkat tangan, ya. Abang kita Saldan ini Al-Qaroma udahlah berstagi miliknya mereka semua. Ya, kalau Kecamatan Munte, SD Berta udahlah angkat tangan aku. Sama dia semua. Karena apa? Aku dulu pernah juga ngajar di SD Berta. Tetangga kami sama kakak itu nggak bisa diborongnya semua. Karena apa? Dia persipannya ada, ya. Untuk Kak Sadat dia tingkat jangankan tingkat kabupaten, tingkat provinsi aja disikat. Karena apa? Kalau kita swasta ini terkadang di swasta, ya, di swasta itu strukturnya sudah ada, ya, strukturnya sudah ada. Bagaimana per jamnya? Terkadang kita di negeri enggak, ya, ya, di negeri enggak ada kegiatan, tapi seperti kita tahu hasilnya enggak ada, ya. Jadi kita mungkin tolong ya kepala sekolah seperti itu. Tolong kalian buat kegiatan pramuka setiap hari Jumat dan Sabtu. Ya. Kalau kita bahas tentang masalah kayak mana apanya, Bu? Tenang saja. Tapi apa? Keseringan nggak ada. Jadi kita lama-lama malah. Saya pun sendiri seperti itu. Bisa saya buat kegiatan-kegiatan, Bu? Bisa. Pencairan nanti setelah ini ya. Tapi apa? Hasilnya nggak ada. Jadi guru-guru kebanyakan seperti itu. Ya. Sehingga kita pun malas untuk mengikuti kegiatan apapun. Karena apa? Kalaupun kita ikuti unsur keterpaksaan, ya. Jadi pada pertemuan hari ini kakak-kakak sekalian, ya, kita harus bisa merefleksikan pada pembelajaran kita dan juga seperti kata Bapak Darson tadi bahwa kita harus membuat angket penilaian kita paling tidak kalau tidak bisa sebulan sekali, per semester aja Pak. Ya, sehingga kita mengetahui apakah pembelajaran kita itu sudah berhasil apakah tidak. Seperti itu Bapak sekalian. Oke, pada kesempatan hari ini sebelum kita tutup rekaman ini kita minta izin Bang Senior Kak Sal dan Dani tolong bawa doa kita Kak. Yang lain aja. Oke. Jangan saya lah, yang lain aja. Siap. Ayo Pak Lan, jangan ya. Kalau gitu gini aja Kak. Memang ada doanya seperti doa nasional aja Kak. Mari kita bersatu dalam doa selesai gitu. Enggak masalah Kak. Oh ya, siap. Ya, biar Karena saya lagi semangat tadi dengar itu tadi. Jadi ketawa aja. Oke, baik. Oke, Kak. Kakak-kakak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam ini, marilah kita berdoa menurut percaya dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak. Jadi tugasnya tadi Kakak tolong nanti kalau sudah bisa dibuka tolong dikirim ya Kak. Jadi
yang contoh yang saya kirim tadi bisa dimodifikasi. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala di LMS, beritahu saya. LMS itu bisa dibuka-buka semua, Kak. Jadi ada lagi satu, bahwa besok kita Zoom kita lakukan pada sore hari, Kakak. Supaya yang tidak bisa, bagi Kak Darson yang lagi nanti ngelatih renang ataupun Kak Saldan yang lagi nanti PON, nggak apa-apa, Kak. Ya. Bagi yang lain tidak ada kerjaan, mohon saling mengerti kita, Kak, bahwa ikut Zoom ini, Kak. Terima kasih, Kak. Sebentar saya matikan dulu ya, Kak, apanya, Kak, rekamannya, Kak.